minta restu untuk mengambil waktu dalam 15 menit lebih kurang sebelum kita mula daurah pengajian kitab Sahih Muslim, lanjutan daripada beberapa pertemuan yang kita telah lalu, lanjutan daripada pengajian yang kita adakan sejak pada beberapa minggu yang telah lalu. Ada dua masalah yang perlu Abi jelaskan atas permintaan daripada ramai. Pertama, berkenaan dengan nikah campur atau dengan kita sebut dengan nikah silang atau dengan istilah yang seumpamanya nikah lintas agama. Jadi maksud daripada nikah campur di situ dengan seorang wanita muslimah kawin dengan laki-laki kafir. Mungkin kawin dengan seorang Kristen, kawin dengan seorang Yahudi, atau kawin dengan non-muslim lainnya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi kita tidak perlu terperanjat dengan berlakunya perkara semacam itu. Katakan saja mungkin ada di Indonesia, mungkin juga ada di negara-negara lain. Jangankan dengan seumpama nikah campur, perempuan kawin dengan non-muslim, wanita muslimah kawin dengan seorang laki-laki Yahudi atau dengan laki-laki Nasrani. Yang lebih parah daripada nikah campur pun juga ada di mana-mana, seperti meninggalkan salat. Meninggalkan salat ikut ra'yul jumhur, tidak ada sesuatu yang disepakati oleh para sahabat yang pada saat ketika ditinggalkan itu akan membawa kepada kekufuran. Itu daripada sembahyang. Ramai yang tidak sembahyang. Satu. Yang lebih parah daripada nikah campur itulah minum arak, mendapatkan julukan sebagai umul khaba'is, yang pada saat ketika dengan seseorang diancam untuk melaksanakan salah satu daripada tiga, kalau tidak ancamannya berat, membunuh, minum arak, ataupun juga berzina. Pikir daripada tiga pilihan tadi itu, kalau membunuh, ya siapa yang tidak tahu, kesannya sangat-sangat besar sekali. Begitu juga kalau dengan seumpama berzina, maka dengan pandangan sekilas daripada orang yang diancam tadi itu, dia pilih yang paling ringan, hanya dengan segelas minuman keras. Dia minum khamar, mabuk. Pada waktu dia mabuk, ternyata bukan cuma setakat minum arak, ketiga-tiganya dia lakukan. Lepas dia mabuk, dia bunuh, kemudian dia rogol. Nabi kita bersabda, itulah dia dengan umul khaba'is. Itu pasti dan pasti lebih berat daripada nikah campur. Jadi bagaimana dengan status hukum? Perlu kita ketahui tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan halal dan haram. Itu ada di antaranya yang disebut dengan maklumun minad dini bid darurah. Maklum diketahui secara maklum, diketahui secara darurat, artinya semua orang tahu, baik itu di kalangan orang Islam atau juga di kalangan non-muslim. Tahu hukumnya, bahwasanya salat hukumnya wajib di kalangan kaum muslimun, puasa wajib semuanya tahu, haji wajib semuanya tahu, zakat wajib semuanya tahu. Itu namanya maklum minad-dini bidarurah. Juga di antara daripada perkara yang maklum minad-dini bidarurah itu adalah perempuan muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Beda kalau sebaliknya. Kalau pada waktu kita seorang muslim nikah dengan wanita Kristen, nikah dengan wanita Yahudiyah, ikut pendapat sebagian daripada ulama secara mutlak, tanpa kita menyelidiki dari kalangan nenek moyang yang bakalan akan dinikahin tadi itu masuk agama Kristen tersebut, apakah ba'da tahrib atau qabla tahrib, qabla tabdil atau qabla tabdil, apakah ba'dal bi'sah atau sebelum bi'sah, apakah sebelum kebangkitan Nabi keluarga itu sudah masuk agama Kristen atau pas kebangkitan baginda, apakah mereka masuk agama Kristen sebelum agama itu dirubah oleh al-ahbar atau juga setelahnya. Mazhab kita yang mu'tamad, kita laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan wanita Masihi, dengan wanita Kristen, kecuali kalau silsilah nasab keturunan daripada wanita tadi itu ternyata menganut agama Kristen sebelum tabdil,
sebelum mereka robah Taurat dan Injil, dan juga sebelum kebangkitan Nabi akhir zaman. Oke, itu sekedar pelengkap saja. Jadi kalau seandainya yang menikah itu adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Nasraniyah, Yahudiyah, itu boleh-boleh saja. Ada pendapat yang mengatakan kebolehannya itu mutlak, ada pendapat mengatakan itu boleh dengan 2 syarat. Sebaliknya itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengatakan tidak boleh wanita muslimah kawin dengan laki-laki kafir. Jadi semua orang tahu. Maka kalau berlaku akad nikah yang semacam itu bukan lagi namanya wata syubhah atau nikah syubhah, itu batil, itu fasid, dan hukumnya adalah zina. Kenapa? Sebab semuanya tahu wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Kalaulah seandainya ada keuturan, paling orang yang baru masuk Islam atau juga tinggal di hutan jauh daripada kalangan para alim ulama. Jadi abi rasa tentang nikah campur itu bil ittifaq tidak ada pendapat yang membolehkan. Kalaulah dikatakan itu ada di Indonesia, bukan setakat di Indonesia saja, ada di mana-mana. Sebagaimana dengan orang yang meninggalkan sembahyang, bukan di Indonesia saja, di sini, di Mekah pun, Madinah pun ada yang tidak sembahyang, bukan setakat di negara kita. Hatta di negara-negara tertutup yang terdapat sejumlah sekian ramai para ulama-ulamanya pun ada orang yang terlibat dengan minuman keras yang lebih dahsyat daripada nikah campur. Hanya saja nikah campur itu dahsyatnya nanti akan merentep kepada keturunan, warisan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut jumhur ulama itu adalah batil. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, setiap nikah, kullu nikahi laisa fiha waliyun wala syahida adlin, tiap akad nikah tidak ada wali dan tidak ada 2 orang saksi, nikahu batil, nikah itu adalah batil. Makna hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan Syafi'iyahnya, dengan Malikiyahnya, dengan Hanabilahnya, mengatakan nikah tanpa wali itu hukumnya batil. Yang membolehkan perempuan mengawinkan diri pribadi dia sendiri hanya mendapat ulama Hanafiyah, dan itu hanya akan kita taklid dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, seperti terucap kata-kata semacam itu daripada Abi sendiri pada beberapa waktu yang lalu, bukan untuk membuka baina misra'aiha selebar-lebarnya, siapa sih yang nak kawin, dah kawinkan diri pribadi sendiri ikut mazhab Hanafi. Tidak, itu macam seperti dalam keadaan ada di hutan misalnya, jadi pada waktu di hutan nak nikahkan wali hakim tak ada, untuk tahkim juga tidak boleh, berhubungan dengan orang tua juga putus. Kalau mereka tidak, mereka akan berzina. Nah, dalam keadaan seperti itu, daripada mereka berzina, maka lebih ringan mereka bertaklid kepada pendapat Hanafiyah yang membolehkan perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Aku nikahkan diri kamu dengan Anda dengan mas kawinnya RM1. Jadi kata si calon suaminya, aku terima nikah kamu dengan mas kawinnya RM1. Selesai. Itu hanya dalam keadaan emergensi, hanya dalam keadaan darurat. Ulama mengatakan lid darurati laha ahkam. Jadi kalau agak sedikit memeranjatkan saranan Abi atau cadangan Abi pada beberapa waktu yang lalu pada masa di Sandakan, maka kita cabut. Tak apa, Abi cabut, pandangan Abi cabut. Jadi itu dalam keadaan emergensi saja. Dalam keadaan yang kita tidak perlu sebut lagi, dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, nak pergi ke tempat sana susah, nak cari wali susah, nak itu susah, apa segala macam, oke, ikut pendapat ulama Hanafiyah. Tapi dalam keadaan longgar, ayah masih hidup, tuan ada wali akrab, ada wali abad. Jadi kalau pada waktu wali akrab masih ada, tak boleh wali abad yang menikahkan, seperti abang, seperti sepupu. Selama masih ada orang tua atau juga jad yang kita sebut dengan tuan atau kakek, maka dengan saudara ibu sebapak atau dengan pak saudara atau juga dengan sepupu tidak boleh menikahkannya. Jadi wali akrab tidak ada, wali abad pun juga tidak ada, nak cari wali hakim pun juga tidak ada, susah, ada saja alasannya. Atau dengan wali tahkim, bedakan wali hakim dengan wali tahkim. Wali tahkim ini dulu masa tahun 70-an 80-an di Mekah, kan di sana
Kalau nak kawin harus ada permit. Dari Mekah ke Jeddah, kalau kita tak ada iqamah, tidak ada permit, tidak ada izin tinggal sebagai penduduk halal bukan penduduk haram, itu kita kena tangkap. Jadi akhirnya nikah kemana? Yang walaupun kedutaan Indonesia atau pemerintah Indonesia telah melantik wakil di kedutaan Indonesia untuk menikahkan warga Indonesia yang ada di Arab Saudi, akan tapi untuk datang ke situ nanti ada pemeriksaan, ada roblok, kena tangkap. Jadi ulama mengatakan kalau pada saat perempuan itu tidak mempunyai wali, ya imam tidak mempunyai wali dikenakan kena mu'allafah, baru saja masuk Islam, putus hubungan dengan keluarganya, langsung putus hubungan dalam bab nikah kawin, bukan dalam bab nasab, ataupun juga memang tidak ada orang tua dah meninggal, kakek atau dengan tuan sudah lama, adik-beradik sanak saudara pun juga sudah tidak ada. Oke, akan kembali pada kaidah as-sultan waliyyu man la waliyalahu, akan dinikahkan oleh sultan. Kalau tidak ada sultan, itu adalah qadhi. Tidak ada qadhi, naib qadhi yang mendapatkan mandat daripada pihak kerajaan, itu yang berhak untuk menikahkannya. Tapi permasalahannya sekarang, kalau nak nikah dengan sultan atau dengan yang dilantik oleh sultan itu adalah hakim, di bawah hakim itu adalah qadhi. Kalau qadhi tak ada qadhi tapi minta duit, kata ulama, bayarannya banyak, atau persyaratannya harus ada permit, dia tidak punya permit, maka boleh melantik wali hakim, disebut dengan tahkim. Tahkim itu macam mana? Tahkim itu adalah mandat yang diberikan oleh kedua belah pihak, pasangan yang bakal akan menikah. Jadi kata suami, Asfihan, abang saya lantik untuk menikahkan saya dengan perempuan yang bernama Fulanah binti Fulan. Oke, itu daripada pihak yang mau kawin, laki-laki. Pihak perempuan pula lantik kamu juga, Bang Asfihan, aku lantik awak untuk menikahkan aku dengan laki-laki Fulan binti Fulan bin Fulan. Oke. Jadi sekarang pasangan dua laki istri melantik Asfihan untuk menjadi itu namanya wali hakim atau wali tahkim. Maka kamu punya mandat untuk menikahkan, bukan karena dilantik oleh hakim atau oleh raja, tidak, bukan juga dilantik dan mendapatkan mandat daripada qadhi, tidak, akan tapi mendapat mandat daripada pasangan dua laki istri. Ini kata ulama boleh kalau wali yang kita tahkim tadi itu Asfihan ini mempunyai power, mempunyai keilmuan macam seperti qadhi atau wali hakim yang dilantik oleh kerajaan, dari sudut keilmuan, dari sudut kepahaman, dari sudut pengamatan dalam perbedaan mazhab. Kalau sebenarnya bersaing, oke, silah. Tak boleh sembarangan saja dapat orang pinggir jalan, sini yuk wali hakim, tak boleh sembarang nanti. Jadi orang yang dilantik harus seorang yang berilmu, yang taraf keilmuannya bersaing. Itu kalau seandainya ada wali yang sudah dilantik oleh hakim. Kalau itu tak ada, cerita lain. Ini kalau pada waktu ada, maka harus melantik seorang alim yang punya kemampuan keilmuan, itu sama dengan hakim yang dilantik oleh pihak kerajaan. Maka kembali kepada cerita perempuan menikahkan di pribadi sendiri tadi itu memang Abi sarankan atas kejadian yang tidak perlu diceritakan dan tidak perlu diulang balik. Jadi atas permintaan daripada pihak-pihak tertentu agar Syekh Nuruddin cabut balik, ya saya cabut balik. Dapat saya itu perempuan tidak boleh menikahkan diri pribadinya sendiri, sebab itu bertentangan dengan jumhur ulama. Tak ada masalah, saya tarik balik, sebab itu saya sarankan dalam keadaan emergensi saja, yang diantaranya keadaan yang sempat bising-bising pada beberapa hari yang lalu. Jadi bagi saya tidak ada masalah, tetapi bagaimanapun tetap pendapat itu wujud. Ulama Hanafiyah memfatwakan boleh saja perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Jadi misalnya ya, jadi kapal tenggelam, terus selamat laki perempuan tambah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Oke, seperti cerita kapal tenggelam itulah. Jadi akhirnya mereka jalan masuk hutan, hidup macam seperti dengan binatang-binatang ada di kawasan hutan tadi itu. Jadi pada saat ketika itu ada keinginan daripada laki perempuan untuk menikah. Sekarang mereka mau nikahkan sama siapa? Berhubungan, putus.
tak dapat berhubungan sama sekali. Kawasan itu kawasan hutan, kawasan memang terpencil. Itu asal ceritanya, dalam keadaan darurat saja, dalam keadaan emergensi saja. Kemarin itu kalau memang nak cepat betul untuk kita mengadakan tajdid nikah, pembaruan nikah, jadi Abi cadangkan sebenarnya itu cadangan seperti itu. Dan lebih istimewanya tentu bukan cara semacam itu, banyak saja cara yang lain lebih istimewa. Kalau ada orang tua dengan orang tuanya, kalau tidak ada orang tua itu dengan wali hakim, tidak ada wali hakim itu dengan wan qadhi, seperti di Perak dengan naibul qadhi, naib qadhi, atau seperti di tempat-tempat lain itu dengan imam yang sudah mendapatkan tauliah daripada pihak kerajaan untuk jadi juru nikah. Oke? Jadi lebih jelas lagi, cabut. Abi cabut, tidak ada masalah bagi Abi. Lebih elok kita menjadi ekor dalam kebenaran daripada menjadi kepala dalam kebatilan. Waliyadzubillah. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tutup.